Halo Sobat Akademik, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan dan cara menulis sumber kutipan di Microsoft Word dengan menggunakan Mendeley Desktop. Perlu saya jelaskan bahwa penulisan sumber kutipan sudah ada sejak lama, di mana sejak dunia akademik berdiri, di mana kita wajib menghargai sumber-sumber kutipan yang kita cantumkan di dalam karya kita. Dan itu sejak zaman ketik pun, mesin ketik maksudnya, kita sudah wajib untuk menyertakan sumber kutipan. Nah, pada kesempatan ini saya mau menunjukkan atau memberikan penjelasan kepada teman-teman bagaimana sih tentang sumber kutipan itu dan cara menggunakan Mendeley Desktop di Microsoft Word seperti apa. Nah, saya jelaskan bahwa ada dua teknik penulisan sumber kutipan, yaitu dengan footnote dan body note. Ya, apa bedanya kedua ini? Perbedaan kedua ini dari tata letak penulisan. Kalau footnote itu kan catatan kaki ya, kita semua hampir kenal gitu eh, bahwa footnote itu catatan kaki, di mana sumber yang kita kutip itu ditulis di bagian bawah halaman tempat kutipan muncul, gitu ya. Sedangkan body tone itu adalah catatan tubuh, ya, ditulis langsung di dalam teks tepat setelah kutipan di dalam tanda kurung. Nah, bagaimana format penulisannya? Kalau footnote itu menggunakan angka superscript di akhir kutipan, ya. Superscript itu contohnya ini kutipan ya, ini kutipan. Kemudian di akhir ini ada angka sumber kutipannya yang modelnya seperti ini, ya, angka satu kecil di atas gitu. Oke. Kemudian di bagian bawah halaman ditulis lengkap seperti nama penulis, judul buku, kota penerbit, tahun diterbitkan dan halaman berapa. Gitu. Jadi ada juga halaman. Contohnya seperti ini. Sorry. Ya, contohnya seperti ini. Ini ya, Rika Aryani, Manajemen Laboratorium Komputer. Ini judulnya. Diterbitkan di Jambi, si penerbitnya Pustaka Ma'arif tahun 2018 halaman 5. Tuh. Kemudian body note. Sedangkan body note itu format penulisannya itu ditulis langsung dalam teks ya. Ditulis langsung dalam teks dengan tanda kurung. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya kutipan ya. Kutipan. Kemudian setelah ini langsung kita tulis contohnya Alno. Kemudian tahun berapa diterbit sumber kutipan itu contohnya 2018 atau 2022. Baru halaman berapa ya? Halaman berapa 150 itu. Ini contoh. Oke. Baru hanya mencantumkan nama belakang, contohnya marga ya, nama belakang atau marga penulis, tahun terbit dan halaman. Kemudian apa kelengkapan dari keduanya? Ya, kelengkapan dari keduanya itu kelengkapan informasi maksudnya, yaitu body note itu lebih lengkap, footnote itu lebih lengkap dan cocok untuk karya ilmiah yang butuh detail sumber. Ya, jadi beberapa akademisi atau institusi akademik yang wajib menggunakan sumber kutipan itu dalam format footnote. Sedangkan body note itu lebih ringkas dan praktis seperti itu. Lalu apa jenis styling atau gaya penulisan yang bisa digunakan oleh kedua ini? Kalau footnote sendiri itu biasanya teman-teman kita pakai Chicago. Nah, Chicago, kemudian ada yang Turabian style. Gitu. Jadi nanti ini bisa saya akan kasih tahu nanti cara bagaimana menentukan stylenya gitu. Kemudian, sedangkan body note itu ada style apa? Amerika Psychological Association, ada Harvard Style, ada Chicago Author and Date seperti ini. Jadi nama dan tahun aja seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung memberikan contohnya ya. Bagaimana mengutip dalam Word gitu. Bagaimana menunjukkan sumber kutipan? Contohnya, saya melihat dulu sumbernya ya. Ini kan sumber.
tentang bimbingan dan konseling. Ya, bimbingan dan konseling. Saya baca di sini, anggap saya sudah baca ya, dan saya eh, mengutip satu pikiran dari si Nur Hayati ini. Ya, landasan eh, psikologi merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor, contohnya gitu. Jadi, saya menyatakan begini, menurut Nur Hayati, landasan psikologi merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor, yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor. Titik contohnya. Nah, sekarang saya mau ambil, ini kan saya ambil hasil pengertian dari tulisan Nur Hayati. Walaupun saya menjadi kasih catatan bahwa ini harus diparafrase ya teman-teman. Jangan asal langsung diambil seperti ini. Oke, kita beralih. Kita lihat ini punya Nur Hayati dan kita copy paste judulnya, judul ini, judul filenya atau sumbernya. Kenapa harus di copy paste? Karena nanti kalau kita sudah banyak sumber referensi, teman-teman, sudah ratusan bahkan ribuan sumber referensi di akun Mendeley kita, kita sulit untuk mencarinya, gitu. Maka kita harus copy judul eh, file sumber referensinya. Baru setelah itu kita beralih ke Word lagi, maka di akhir eh, kalimat kutipan kita dari pengertian Nur Hayati kita insert citation. Nah, cara insert citation itu kita menuju menu referensi di Word, nah, menu referensi, kemudian kita insert citation di sini. Oke, oke, kita cancel dulu ya, cancel. Saya ada yang mau saya tunjukkan bahwa dalam mengutip juga teman-teman harus perhatikan di halaman berapa Anda mengutip. Nah, jangan sampai teman-teman asal ngomong aja gitu. Harus benar-benar ditunjukkan secara detail. Ini contohnya eh, saya mengutip di halaman 97. Oke, di halaman 97 ini teman-teman sudah ingat dan sekarang kita kembali ke Word dan kita insert station di sini, insert station, kemudian kita paste judul judul buku tadi. Ya, judul buku tadi ini ya bimbingan dan konseling punya Nur Hayati. Nah, sekarang kita wajib memberikan nomor halaman. Ya, karena biasanya kalau kita langsung oke kan di sini nomor halaman nggak muncul teman-teman. Jadi caranya seperti apa? Jangan langsung kita oke kan, kita klik nama penulisnya. Nah, setelah kita klik nama penulisnya akan muncul di sini peg dan segala macam. Oke, kita pilih peg ini. Baru setelah kita pilih peg tadi halaman 97 ya. Baru halaman 97 kita oke kan. Nah, oke. Oke, jadi ini sudah kita oke kan dan lihat ke bawah ada halamannya dan lengkap dengan catatan kaki. Oke, saya lupa tadi ya. Ini model Turabian berarti ini model catatan kaki. Lalu bagaimana dengan apa? Oke, nanti kita tunjukkan ya. Ini dulu footnote. Jadi ini format footnote ya. Format footnote. Oke. Nanti kita ubah langsung ke format body note. Jangan khawatir teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi gitu. Kita coba lagi ambil satu sumber contohnya penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah dasar. Ini yang kita apa? Contohnya kita memberikan sumber dari sini ya. Sekolah dasar itu sangat memerlukan bidang bimbingan konseling. Contoh ya, ini contoh aja. Oke, kita ambil ini, kita copy judulnya, tuh, baru kita kasih sumber. Nah, tentunya kita harus baca ini dari sumber aslinya ya.
Ini di Jurnal Pendidikan Agama Kristen, kemudian kita baca dan dia menyatakan seperti yang saya katakan ini, contoh seperti itu, dan kita lihat halamannya gitu. Oke, kita anggap itu sudah kita baca dan kita sudah tentukan halamannya. Nah, sekarang kita insert, kemudian kita paste judulnya, ini judulnya, kemudian kita tambah nomor halaman dengan cara klik nama penulis, kemudian tambah nomor halaman, contohnya di 20. Di halaman 20 kita mengutip kalimat si penulis bahwa sekolah dasar itu sangat memerlukan bimbingan konseling. Kita klik OK. Nah, kita lihat ke bawah sudah muncul dua sumber. Nah, satu lagi ya. Satu lagi, ini tentang filsafat dasar dalam konseling. Oke, hal ini di kita tambah sumber kutipan lagi ya. Maksudnya sumber apa referensi, sumber apa gagasan. Hal ini didasari oleh pengertian dari filsafat bimbingan konseling. Anggap kutipan yang ini, yang terakhir ini, kalimat ini adalah dari si eh, sumber ini, filsafat dasar konseling. Ini kita copy judulnya, baru kemudian perhatikan ya. Jadi setiap akhir kutipan, ini kan kutipan ya, kalimat kutipan dari sumber yang kita kutip. Maka kita harus mengakhiri terlebih dahulu dengan titik, baru kasih, baru kita insert citationnya. Nah, kita insert citation, tadi kita sudah copy, anggap sudah tahu nomor halamannya, jadi kita paste judulnya, ini filsafat dasar, kemudian kita klik nama penulisnya, dan kita anggap kita mengutip dari halaman 250 contohnya. Baru kita oke kan. Nah, sudah ada tiga sumber, ya, tiga sumber. Nah, ini adalah contoh untuk membuat eh, format sumber kutipan berdasarkan footnote ya. Ya, berdasarkan footnote. Oke. Lalu bagaimana dengan body note, Pak? Nah, body note itu gampang sekali teman-teman ya. Mau dari awal kita buat body note atau dari awal kita buat footnote itu sama aja. Caranya itu kita tinggal ganti model stylenya di sini. Ya, model style di menu referensi, kemudian pilih di sini style. Ini kan kita pakai Turabian ya. Turabian 8 edition full note. Nah, sedangkan body note itu adalah Amerika Psychological Association. Nah, ini body note gitu. Nah, teman-teman bisa klik ini untuk mengubah gitu ya, mengubah. Nah, langsung berubah teman-teman. Ya, langsung berubah. Cara melihatnya kalau sudah berubah seperti apa? Kita klik ini. Nah, dia ke blok. Kalau kita klik nama penulisnya, dia ke blok seperti ini. Oke, kita kembalikan ke Turabian lagi ya. Contoh ini, Turabian. Nah, dia berubah lagi. Seperti itu. Kita klik yang di bawah juga, ternyata keblok juga. Ini tanda kalau kita sudah menggunakan atau menginput sumber kutipan itu dengan model Mendeley atau perangkat Mendeley. Nah, sekarang kita coba input daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Caranya sangat gampang, teman-teman. Tidak perlu yang namanya copy paste yang ini. Tidak perlu copy paste ini, kemudian atur sesuai dengan nama belakang duluan, kemudian baru eh, nama depan, setelah itu baru judul dan segala macam. Enggak lagi, gitu. Kita langsung input aja, gitu dengan cara masuk ke menu referensi, kemudian pilih di sini insert bibliografi. Klik akan langsung muncul otomatis daftar pustakanya. Gitu. Kalau kita klik, dia akan ke blog seperti ini. Nah, kalau kita klik, dia akan ke blog. Kemudian kita coba ubah-ubah stylenya juga bisa ya. Dia akan mengikuti, teman-teman. Mengikuti gaya style itu. Ya, mengikuti gaya style yang kita pakai.
Oke, saya rasa seperti itu cara eh, menulis sumber kutipan di Microsoft Word menggunakan Mendeley Desktop. Semoga tutorial ini dapat membantu rekan-rekan yang sedang membutuhkan. Terima kasih.